Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat tanya jawab seputar KIP kuliah ya. Mungkin kalian kesusahan terkait KIP kuliah. Nah, jadi sering kalian menanyakan ya, apakah KIP kuliah itu gratis? Nah, saya akan jawab ya. KIP kuliah memberikan fasilitas pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran KIP kuliah tidak dikenakan biaya ya. Yang kedua, KIP kuliah membebaskan biaya pendaftaran, seleksi masuk SBMPTN, serta seleksi lain yang ditetapkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi. Nah, yang ketiga, penggantian biaya kedatangan pertama untuk pendaftar KIP kuliah yang ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, bebas biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi. Nah, yang kelima, subsidi biaya hidup sebesar 700 per bulan yang disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup di masing-masing wilayah. Nah, lumayan kan itu mendapatkan 700 per bulan. Nah, jika ada pihak-pihak yang mengungut biaya pada calon pendaftar atau penerima KIP kuliah di luar ketentuan tersebut, bisa melapor ke bidik misi ristekdikti.go.id ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah KIP kuliah itu kenapa bukan disebut beasiswa? Nah, KIP kuliah ini adalah bantuan biaya pendidik atau dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas atau yang disingkat SMA ya, atau sederajat atau memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, berbeda dari beasiswa. Beasiswa itu yang berfokus pada memberikan penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi. Ya, itu dilihat dari penjelasan pasal 76 UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Walaupun demikian, syarat prestasi pada KIP kuliah ditunjukkan untuk menjamin bahwa penerima bidik misi itu terseleksi dari yang benar-benar mempunyai potensi dan kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Nah, pertanyaan yang ketiga itu, orang tua saya PNS, apakah saya memenuhi syarat untuk ikut KIP kuliah? Nah, di sini tentu sekali kalian tahu ya, KIP kuliah merupakan bantuan biaya pendidikan yang ditunjukkan untuk calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Kita perlu garis bawahi kondisi tidak mampu tersebut ya. Kondisi berpotensi akademik baik artinya dianggap berpotensi menyelesaikan studi di perguruan tinggi oleh panitia penerimaan mahasiswa baru. Sedangkan yang dimaksud kondisi ekonomi tidak mampu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemegang KIP atau KPS atau BSM atau pendapatan total kotor gabungan kedua orang tua yang masih membiayai adalah sebesar-besarnya 4 juta rupiah dan pendidikan orang tua setinggi-tingginya S1 atau D4. Nah, selama orang tua berprofesi menjadi PNS namun masih memenuhi persyaratan tersebut, maka bisa jadi tidak mampu. Nah, yang dimaksud pendapatan kotor itu adalah yang sebelum dipotong potongan cicilan atau kewajiban lainnya. Nah, gitu. Yang selanjutnya ya, pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat itu jadwal pendaftaran KIP kuliah. Nah, jadwal pendaftaran KIP kuliah ini, jadwal kegiatan KIP kuliah di tahun ini dapat dilihat pada laman berikut ya. Kalian cari aja di website Google atau di Mozilla ya, atau Google Chrome.
cari aja http kipkuliah.kemdikbud.go.id. Nah, di situ akan dilihatkan ya jadwal pendaftarannya ya di situ. Terus yang kelima, pertanyaan yang kelima ya. Jika mendaftar KIP kuliah dan ternyata setelah diverifikasi saya tidak layak, apakah yang akan terjadi? Nah, KIP kuliah ya ditunjukkan secara eksklusif hanya untuk tidak mampu secara ekonomi. Ya, siswa yang secara akademik unggul tetapi mampu secara ekonomi tidak diperkenankan mendaftar. Itu dalam hal Anda mendaftar bidik misi dan ternyata tidak layak menerima karena ternyata mampu secara ekonomi, dan beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi ya. Jika dianggap kelainan ringan, tidak sengaja, tidak akan tetapkan sebagai penerima KIP kuliah, namun dianggap sebagai mahasiswa reguler ya, bayar kuliahnya, tidak akan mendapatkan KIP kuliah atau bidik misi ya. Jika dianggap melakukan pengisian data yang tidak benar secara sengaja dan atau pemberian bukti pendukung yang tidak sah, cara mendapatkannya dapat dibatalkan statusnya dalam seleksi masuk perguruan tinggi ya. Status kelayakan juga bisa berdasarkan laporan dari masyarakat ya. Misalnya pernah suatu kali kami ada laporan penerima bidik misi yang orang tuanya tiap tahun pergi umroh. Dalam hal tersebut kami akan berkoordinasi dengan perguruan tinggi terkait untuk melakukan verifikasi ulang. Nah, itu pertanyaan yang kelima. Nah, jika mendaftar ke IP kuliah dan ternyata setelah diverifikasi saya tidak layak. Nah, ini yang terjadi ya. Kemudian yang keenam. Yang keenam, saya tidak memiliki prestasi. Nilai rapor per semester naik turun. Apakah diperkenalkan mendaftar ke IP kuliah? Nah, ini penjelasannya ya. Persyaratan pendaftaran KIP kuliah tahun ini sama dengan KIP kuliah tahun lalu ya, yang tidak menjabarkan prestasi. Jadi, asalkan Anda memenuhi syarat pendaftaran seleksi masuk, Anda bisa mendaftar KIP kuliah. Silakan meminta pihak sekolah merekomendasikan Anda di laman pendaftaran KIP kuliah sesuai jadwal ya. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apakah mahasiswa aktif boleh mendaftar? Nah, ini ya penjelasannya. Saat ini KIP kuliah dikhususkan untuk calon mahasiswa lulusan SMA sederajat tahun berjalan atau setahun sebelumnya. Nah, untuk mahasiswa di PTN atau di PTS di bawah Kemristek Dikti telah disediakan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan ya, PPA namanya, atau peningkatan potensi akademik ya melalui bagian kemahasiswaan masing-masing ya. Nah, yang selanjutnya pertanyaan yang ke-8 ya. Standar pelayanan KIP kuliah. Nah, layanan yang wajib ini diberikan oleh Kemenristekdikti adalah sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi pendaftaran sekolah 1 kali 24 jam kerja pada hari kerja maksimal 3 hari kalender ya. Yang kedua, disposisi pertanyaan 1 kali 24 jam kerja pada hari kerja maksimal itu 3 hari kalender. Yang ketiga, jawaban dari pertanyaan setelah di posisi 1 kali 24 jam kerja pada hari kerja maksimal 3 hari kalender. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan yang ke-9. Apakah penerima KIP kuliah bisa pindah
prodi, ya daftar KIP kuliah lagi. Nah, penerima KIP kuliah tidak diperkenalkan mendaftar KIP kuliah kembali di tahun selanjutnya, baik di PT yang sama atau lain hal yang sama. Untuk pindah prodi, penerima KIP kuliah tidak diperkenalkan untuk pindah program studi. Ya, pertanyaan selanjutnya akan kami saksikan di part 2-nya ya. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.